Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmi Afriani dengan NIM 189204-2019 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Di sini saya akan membawakan materi yaitu pusat laba. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk menyediakan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. B. Pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Ada tiga. Yang pertama, pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam dua lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Dua. Manfaat pusat laba, yaitu keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak mempertimbangkan dari kantor pusat. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. 3. Kelemahan pusat laba adalah manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah dilegalisasikan. Manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan yang lain menjadi saling bersaingan. Unit-unit fungsional pendukung atau super sebagai pusat laba. Hal-hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya yaitu ada dua. Yang pertama, membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal dan eksternal. 2. Manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biaya agar pelanggannya tidak mengendalikan. Di samping ini, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan paksa jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Bentuk-bentuk pusat laba ada tiga. Yang pertama, unit bisnis atau divisi. Sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran, serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. 2. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba dan perusahaan multibisnis. Setiap unit diperlukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Dan yang ketiga, unit-unit fungsional pendukung atau super sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Jenis-jenis pengukuran pusat laba ada 5. Yang pertama, margin kontribusi. Kedua, laba langsung. Ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Keempat, laba sebelum pajak. Dan kelima, laba bersih. Fungsi usaha sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Batas dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Batas dari unit bisnis ini lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu terdapat sinergi antar unit bisnis. Batas dari manajemen korporat. Batas dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomis sentralisasi. Batas atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari satu perusahaan independen.
Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.